Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak, hari ini adalah podcast perdana saya setelah vakum berapa tahun gitu ya. Dan saya lihat saldo saya sudah hampir 1,3, makanya saya lanjut lagi. Doain ya, supaya nanti bisa mencapai. Makanya ini perdana saya di sini. Kalau misalkan mencapai, ya Allah, sujud sembah saya sama dia ini. Amin, Sukman amin. Andrianto SIKOM. Dia ini adalah owner dari salah satu perpustakaan desa gitu ya. Namanya apa? Anjung Pintar. Anjung Pintar di Sukabanjar, Talang Padang, Tanggamu. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anjung Pintar tuh udah berapa lama sih, Sukman? Anjung Pintar itu berdiri dari tahun 2019 sampai sekarang, berarti udah hampir berapa? 19, 20, 21, 22, 23, 24, hampir 6 sampai 7 tahunan. Wih, 7 tahunan. Iya. Buatnya ini apa karena memang kamu juga suka baca atau karena melihat situasi sekarang yang genting karena anak-anak main handphone dan lain-lain? Ya, itu salah satunya ya. Mm-mm. Salah duanya. Yang Salah pertama, dua, sip. Salah yang dua. pertama tadi itu melihat banyak anak-anak yang suka main handphone, Mm-mm. kemudian juga ada rasa ingin menyebarluaskan supaya anak-anak itu suka mau membaca gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Terus? Ditambah juga memang punya keinginan dan juga tanggung jawab karena waktu itu kebetulan dapat beasiswa juga dari kampus, sehingga Mm-mm. kalau saya pulang kampung itu harus ada salah satu project yang bisa saya saya tularkan ataupun saya lakukan di kampung saya, Mm-mm. yaitu pada saat itu ya itulah ada ide untuk membuat perpustakaan namanya Anjung Pintar. Oke, era sekarang berubah dari zaman awal buka sampai sekarang. Pasti anak-anak juga sudah mulai yang tadinya hobi membaca, sekarang udah tergeser pakai gadget dan lain-lain. Yes. Seperti apa kamu melihat itu, Sukman? Sebenarnya kalau kita bandingkan antara handphone sama buku, sebenarnya memang dari segi fisik juga beda ya. Mm-mm. Cuman kalau misalkan kita bagusnya yang mana, sebenarnya itu balik lagi ke buku. Mm-mm. Karena kalau misalkan kita fokus baca buku dibandingkan dengan apa namanya handphone. Handphone. Kalau handphone kan kita baca buku tiba-tiba ada notif nih, Betul. ada notif, itu keganggu konsen kita ke Buyar ya. buyar. Tapi kalau Heeh. misalkan buku fokus dengan bacaan-bacaan itu, mudah-mudahan apa yang kita ingin dapatkan dari buku itu langsung keserap gitu. Wih, beda banget loh eranya zaman dulu ya. Saya itu dulu Benar. baca kayak majalah Bobo, Yes. Wiro Sableng. Betul. Ada beberapa dongeng-dongeng yang saya baca dan sekarang anak-anak udah nggak ada yang baca Nggak ada, begitu, memang nggak Sukman. ada, benar. Mereka lebih malah main ML dan Dan lain-lain. lebih terkenang sampai Heeh. sekarang kan isi dari Betul. buku dibandingkan main HP lewat Iya. baca buku ataupun elektronik book lewat handphone. Gareng Petruk dulu itu Gareng kan. Petruk. Terus satu Heeh. lagi siapa namanya? Apa ya dulu Yang tuh ya? ada cerita horor-horor misteri-misterinya. Oh iya, benar Hidayah banyak. Ilahi. Banyak banget. Banyak banget buku. Sekarang udah kangen dengan masa-masa itu. Iya. Oke, kemudian koleksi bukunya sendiri sekarang ada berapa jumlahnya dan apa aja isi bukunya? Ya kalau untuk koleksi buku alhamdulillah itu udah mencapai 5.000-an. 5.000 buku eksemplar itu kalau misalkan kita hitung judulnya itu ada 2.500-an. Itu terdiri dari paling banyak itu adalah buku-buku judulnya untuk anak-anak. Kayak misalkan buku cerita, kemudian komik dan lain sebagainya. Terus ada sastra, ada novel, kemudian ada karya-karya tulis mahasiswa yang memang mendonasikan karya tulisnya itu di perpustakaan kita. Oke, ada nggak cara Sukman atau tim dari Anjung Pintar ngajak, yuk nak sini baca-baca buku di sini gitu, supaya mereka bisa menarik untuk bisa datang gitu? Ada. Yang pasti yang pertama kita ngadain program-program yang menarik untuk anak-anak. Misalkan kita memang ada program namanya baca Al-Quran. Itu memang setiap hari, dan ketika mereka sebelum membaca Al-Quran itu ataupun membaca Iqra itu mereka diwajibkan kita untuk membaca minimal 10 menit. 10 menit untuk membaca buku, dan nanti mereka itu menyampaikan apa hasil dari bacaan yang mereka baca di waktu 10 menit itu. Oke, timmu di Anjung Pintar tuh ada berapa orang? Untuk sekarang ada 6 relawan. Digaji nggak sih mereka itu? Enggak. Masya Allah. Sama sekali nggak digaji? Sama sekali nggak digaji, cuman memang ketika kita ingin mendapatkan sesuatu ataupun itu, kita mengadakan advokasi namanya. Advokasi itu mengajukan bantuan dana gitu lah ya, dari CSR, kemudian dari individu dan sebagainya. Dan itu ada satu lagi, kita juga punya usaha itu untuk kita jadikan alat untuk operasional kita gitu. Misalkan kalau misalkan kita ada penggilingan padi, di situ ada usaha dapat berapa, baru kita bagi. Oh gitu ya. Oke. Gitu. Baik, dilihat pemerintah juga tentang literasi ini luar biasa sekarang ya. Gimana pemerintah programnya udah oke, tapi ke lapangannya seperti apa sih kalau Sukman melihat sebenarnya? Kalau untuk
Pemerintah dalam hal ini sebenarnya yang paling penting adalah Dinas Perpustakaan ya, dan Balai Bahasa mungkin yang memang fokusnya ke literasi gitu ya. Sampai sejauh ini mereka sangat sangat Intens antusias, gitu ya. intens, dan juga membina kami dari Balai Bahasa, dari Perpustakaan. Terbukti dengan yang pertama, mereka selalu mengajak kita untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, kemudian diajak kita untuk melakukan seminar dan lain sebagainya. Itu dilakukan biasanya setahun itu ada 2 sampai 3 kali untuk pengembangan kapasitas kapasitas pengelola perpustakaan gitu kan. Terus kita juga diajak apa namanya, mengikuti pelatihan, misalkan BIMTEK apa, kayak kemarin yang terakhir bulan kemarin, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanggamus itu mengadakan pelatihan membuat konten video kearifan lokal, tentang kearifan lokal. Nah itu juga salah satu bentuk Perhatian gitu mereka ya. terhadap pengelola perpustakaan, supaya apa? Supaya kita memiliki apa ya, skill ataupun kemampuan untuk membuat konten di digital gitu kan. Karena selama ini kan mungkin kita Manual belum aja manual gitu aja, ya. gini-gini, yang Sementara penting teknologi terus videonya betul. jalan Nah, gitu. sehingga dengan adanya pelatihan itu kita bisa diharapkan bisa untuk membuat konten ataupun best cut yang terbaik untuk disampaikan ke masyarakat melalui media Ih, sosial. best cut jadi ingat saya target dari Ekin ini ya, best cut. Oh iya. Oke, Sukman, kemudian juga apa ya? Sorry kalau saya salah, mungkin bisa diluruskan. Benar nggak sih kalau misalkan perpustakaan desa itu harus ada akreditasinya gitu? Kemudian syarat-syaratnya apa sih? Betul. Heeh. Memang sebelum kita mengadakan akreditasi, yang pasti kita harus punya namanya NPP, nomor pokok perpustakaan, dan itu harus terdaftar ataupun mendaftarkan diri di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Biar apa? Supaya kita diakui oleh Perpustakaan Nasional gitu. NPP itu kita mendaftarkan lewat jalur online melalui website mereka, kemudian setelah kita mendapatkan NPP, kemudian ada instrumen-instrumen kegiatan, laporan dan sebagainya, baru kita diajukan ataupun mengajukan diri ke perpustakaan daerah untuk melakukan akreditasi. Kabarnya syaratnya harus 1.000 buku gitu-gitu nggak sih ya? Betul, ada Oke, syarat-syaratnya. dan kamu udah 5.000-an. Ya. Lulus kayaknya gitu ya. Ada prestasi nggak ide dapat dari Anjuk Pintar sendiri? Pernah nggak dapat prestasi apa gitu? Oh ya, di tahun 2022 dan 2023 berturut-turut kita mendapatkan perpustakaan desa terbaik dalam hal advokasi dari Perpustakaan Nasional di tingkat nasional di Surabaya dan juga Yogyakarta. Kemudian kemarin kita di tingkat kabupaten kita dapat juara harapan 1 karena memang ada beberapa instrumen yang kita kurang dalam penilaian dewan juri, sehingga ya mungkin itu salah satu kenapa kita dapat juara harapan 1, karena ada instrumen yang kurang dan kita belum punya gitu. Oke, mudah-mudahan nanti dilengkapi bisa menjadi juara 1 terus gitu ya. Amin. Oke, kemudian Sukman gimana cara ada berapa anggota sih di dalam Anjuk Pintar itu anak-anak? Anggota itu sampai sekarang hampir 100. Aktif mereka? Aktifnya mereka itu kalau harian ya, kalau harian itu ada yang datang, ada yang harian gitu datang baca gitu. Ada juga yang ketika ada pelatihan ataupun ada kegiatan apa baru datang. Oke. Miris ya kalau ngelihat ada beberapa perpustakaan desa saya lihat baru berapa tahun tutup. Yes. Gitu ya. Banyak faktor karena mungkin salah satunya adalah tidak ada minatnya anak-anak yang datang gitu. Kalau pesan saya yang pasti yang pertama, kita sebagai pengelola perpustakaan harus kreatif. Kreatifnya apa? Kita harus menjadi inovator dalam membuat perpustakaan kita itu menarik supaya didatangi oleh anak-anak. Yaitu yang pertama, kita harus punya program-program yang memang itu bisa menarik anak-anak mau datang. Salah satunya yang pertama mungkin ada kegiatan hari-hari besar nasional kayak Hari Buku Nasional, kemudian ada 17 Agustus juga bisa itu jadi momen kita untuk membuat anak-anak itu datang dengan membuat perlombaan-perlombaan, kemudian lomba mewarnai, kemudian lomba membaca nyaring, kemudian lomba sholawatan dan sebagainya. Itu salah satu program yang harus kita punya di perpustakaan supaya anak-anak itu mau datang ke perpustakaan kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan patah semangat, walaupun misalkan tidak ada anggaran, mungkin bantuan dari desa dan sebagainya kita nggak ada. Tipis tapi gitu ya. kita juga kalau misalkan sudah ada bahan untuk untuk diajukan ke CSR dan sebagainya, itu juga menjadi penyemangat kita untuk mendapatkan bantuan dari pihak lain gitu. Jadi kita tidak mengandalkan dari bantuan satu pihak aja, tapi dari berbagai pihak. Dengan cara apa?
nyebar proposal. Oke. Berarti ini bukan sebagai profit oriented, enggak ya? Oh. Kalau mau jadi kaya bukan di sini Enggak, tempatnya. bukan. Ini memang relawan. Relawan, tapi bagaimana caranya untuk bisa mencerdaskan anak-anak di desa supaya ayo gemar membaca kembali gitu ya. Yes, betul. Sukman, thank you sudah ngobrol hari ini. Sukses selalu Sama-sama. untuk Perpus Anjung Pintarnya. Amin. Dan mudah-mudahan makin banyak anak-anak di desamu atau desa-desa tetangga yang datang untuk bisa belajar di sana ya. Amin, ya Rabbal Terima kasih Alamin. semuanya. Kasihan sama yang megangin kamera. Pegel pasti. Terima kasih, dadah.